Assalamualaikum. Halo bro, sesuai dengan judul aja. Jadi di video kali ini langsung saya akan ngebahas tentang kamera Bripka B Pro Mark II ini. Tapi akan saya jelaskan dulu, saya telah menggunakan kamera ini lebih dari 3 tahun ya. Dengan pemakaian yang bisa dibilang jarang-jarang gitu. Kisaran 2 minggu sekali, sebulan atau seminggu sekali. Untuk harian itu yang seingat saya sih belum pernah gitu ya bro. Jadi akan saya langsung bahas detail-detailnya untuk kalian. Dan juga di video ini nggak disponsor sama sekali sama brand manapun. Jadi saya akan coba bahas sejujur-jujurnya dan sedetail mungkin yang saya rasakan setelah 3 tahun. Dari bodinya sendiri, unitnya itu lengket bro. Kekurangan yang pertama saya rasakan, dan itu lengketnya kayak karet mentah gitu, kira-kira kayak gini nih. Kira-kira kayak gini bro. Saya di sini udah ada MOSFET gitu ya, dan ini kalau kalian lihat di sini tuh, ini MOSFET saya karena udah lama, jadi dia tuh jadi kayak lengket gitu bro. Dan itu kalau di MOSFET gitu ya. Tapi kalau di sini lengket bro. Tapi nggak nyampe bikin casingnya itu sampai ada bercak-bercak hitamnya gitu. Nggak nyampe ke kelep, nggak sampai segitu bro. Sempat saya berpikir untuk dikasih bedak aja gitu kan, biar nggak lengket. Tapi yang saya khawatirkan adalah nanti malah rusak atau jadi overheat gitu bro. Nah, dari overheat sendiri, di sini kameranya setelah kisaran 50 menitan itu untuk unit saya ya, yang saya pakai dan saya gunakan ini, itu 50 menit itu udah di atas itu udah panas dan videonya tuh mati gitu bro. Saya agak cerita sedikit aja nih bro ya. Jadi waktu itu saat saya lagi menggunakan kamera ini membuat video pertama untuk motovlog, karena kan channel ini tuh terdiri dari review, hobi, dan motovlog gitu. Tapi video motovlognya nggak pernah upload karena ya kamera ini lagi-lagi gitu. Jadi waktu itu ada videonya dan ada kejadian crash. Terus pengen saya upload di konten YouTube karena mungkin bisa menarik banyak audiens begitu. Tapi nyatanya videonya hanya merekam separuh gitu. Saya nggak berharap ada crash ya bro atau gimana, karena waktu itu crashnya nggak menyebabkan luka-luka gitu kan. Jadi saya harap videonya bisa menjadi hook gitu atau daya tarik. Tapi nyatanya enggak bro. Videonya kepotong dan udah kepanasan kameranya jadi mati. Ya udah, saya putuskan nggak lanjut gitu untuk pakai kamera ini gitu. Dan selanjutnya itu dari body ya, dari unit. Terus dari casingnya, di sini saya menggunakan casing waterproof dalam penggunaannya waktu itu. Dan kekurangannya adalah saat menggunakan casing waterproof tentu semuanya menjadi tertutup bro, menyebabkan kameranya cepat panas. Di situ saya berpikir lagi gimana caranya untuk ngakalinnya. Di sini saya udah pakai casing yang bolong kayak gini. Kalau kalian lihat nih, tuh, itu biar nggak panas-panas banget. Dan bagian sampingnya nih, bagian audionya, nih kalau kalian lihat sini, itu saya bolongin karena nggak bisa pakai mikrofon gitu bro. Karena kalau pakai casing yang ini, satu nih, saya tunjukin ke kalian, ini. Saya nggak mau ngambil resiko gitu, takutnya kan jatuh bro. Jadi kalau ntar jatuh nggak sepadan lah dengan apa yang saya dapatkan. Dan setelah saya ganti ini semua, terus saya terpaksa korbankan casing waterproofnya, masalah timbul lagi, dimana mikrofonnya itu nggak bisa masuk ke lubangnya karena dia tuh ada kayak karetnya gitu. Dan terpaksa saya pakai ini bro. Ini adalah adapter tambahan lagi untuk mikrofonnya gitu.
saya harus pakai ini, terpaksa gitu bro. Jadi pakai ini, dicolok ke sini ke dalam, dan ya kayak gini kira-kira. Dan ini langsung nanti ke mikrofon yang dipasangkan ke helm. Untuk dari SD card, memorinya di sini masih membahas ini, kembali membahas unitnya. Untuk SD card gak ada masalah, dari slotnya ada. Terus ya mikrofon tadi udah saya bahas. Terus tombol-tombolnya nanti saya bahas dulu bagian SD card gak ada masalah. Lensa juga gak ada masalah bro, baik-baik aja semua. Monitor juga, pengaturan cukup komplit menurut saya, bagus. Dan ya kembali lagi kepada masalah casingnya. Di casingnya itu ada tombol-tombolnya di sini. Tombol-tombolnya itu kayak ada ke kopek sedikit gitu, karena kayak ketusuk oleh tombol saat dipencet. Kayak gini kira-kira bro. Dan di situ menurut saya kalau dipakai jangka lama takutnya, harusnya sih ini udah dipertimbangin dari mereka ya. Jadi ya mungkin gak ada masalah juga lah, anggap saja gitu bro. Dan tadi ini casingnya yang saya bilang yang tanpa bolongan, dan ini saya pakai yang bolong, tadi sudah saya jelaskan. Aksesoris di sini ada semua nih, kayak kabel, kepala casan nih, ada semua gitu. Kok menurut saya cukup komplit lah. Strap, terus habis itu nih kayak gini, ini banyak banget bro pokoknya. Kalau kalian lihat di video, terus saya singkirin, ini banyak banget ini. Tapi di sini gak ada yang namanya charger eksternal gitu bro, kan ngecasnya harus masih di body. Dan di video saya terakhir buat gitu sebelum saya bisa dikatakan pensiunkan gitu bro, itu lupa saya ambil baterainya, menyebabkan baterainya itu jadi gendut bro, kayak gini bro. Kalau kalian lihat mungkin kelihatannya. Ya pokoknya gini nih, saya tes saja di sini bro. Tuh kalau diputar tuh bisa diputar. Ini mungkin kesalahan saya waktu itu di tahun kedua saat saya mempunyai kamera baru. Tidak begitu saya perhatikan kamera yang ini. Jadi setelah saya cas, dan ya saya lupa ngambil baterainya gitu bro, karena harus casnya di body, di unitnya. Jadi menyebabkan gendut baterainya. Dan untungnya gak menyebabkan rusak gitu bro di bodinya ini. Monitornya gak ketekan, gak rusak. Terus di bagian dalamnya juga enggak. Tapi waktu pengeluaran baterai ini tuh cukup membutuhkan tenaga ya, karena susah gitu bro. Saya sarankan kalian kalau punya kamera kayak gini, beli aja charger eksternalnya. Saya belum cek sih ada atau enggaknya, tapi mungkin kalian bisa nyari aja gitu. Kalau ada mungkin linknya saya taruh bawah, sama link yang tadi tuh mana sih, audio, pokoknya tadi ada audio mikrofon yang kecil nih, di sini dia nih gitu bro. Oh ya, untuk bagian depan ini tulisannya Hero karena mirip GoPro Hero 4. Saya ini cuman ala-ala doang ya bro ya, kira-kira kayak gitu. Lalu saya bahas nih di bagian video perekamannya ya, karena tadi saya udah bahas untuk perekamannya, saya belum bahas di bagian 4K dan stabilizer. Di 4K nya ini karena saya nggak ada perbandingan untuk video 4K, karena ini adalah alat pertama saya yang menggunakan video 4K, jadi saya nggak ada perbandingannya. Untuk melihat YouTube mungkin nggak bisa disamakan kan, karena video YouTube itu udah dikompres tentunya. Jadi menurut saya nggak ada masalah lah 4K, ya biasa-biasa aja, standar lah gitu. Lalu untuk bagian stabilizer, saya tadinya berharap banyak gitu bro, bahwa setidaknya akan bisalah dilihat walaupun gambarnya sedikit kurang baik gitu bro. Tapi nyatanya saat saya melakukan pengeditan itu saya sendiri puyeng melihat videonya, karena waktu itu taruhnya di depan di helm. Jadi karena waktu itu saya sedang berkendara gitu kan, karena motovlog kan sedang berkendara gitu videonya, jadi banyak goyang-goyang gitu bro. Ya dari situ pun salah satu alasannya gitu bro, kenapa nggak saya tampilin video-videonya. Terus juga udah saya akalin dari pewarnaan, color correction, karena waktu itu saya nggak begitu paham juga color correction gitu bro. Kalau grading juga saya masih belum paham sekarang, tapi waktu itu saya coba color correction, nah tetap aja bro, ya tetap nggak bisa gitu bro.
kalian bisa aja sih ambil, karena kan pilihannya ada kamera ini, kalau nggak Xiaomi Yi kalau nggak salah. Tapi yang Xiaomi itu, yang seingat saya, dia nggak ada colokan mikrofonnya, gitu. Oke, mungkin itu aja untuk di video kali ini. Kalau kalian juga pengguna kamera ini dan yang saya jelaskan itu kurang tepat, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian pengen pilih kamera ini dan pengen bertanya-tanya, bisa tanyakan aja di kolom komentar. Seperti biasa, kalau kalian ada kritik, saran maupun pertanyaan, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Like video ini jika kalian suka, dislike aja jika tidak suka. Saya Rafli Aryansyah selaku host di channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.